Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang menjadi keluarga besar daripada Depo dan CSAP juga, yang sebelumnya kita sudah bahas, yang bergerak di bidang bangunan. Tetapi anak perusahaan yang satu ini enggak langsung serta-merta masuk ke bidang bangunan, tapi ternyata mereka ini bergerak di bidang seorang importir. Mereka mengimpor banyak sekali barang, dari bahan-bahan bangunan sampai bahan-bahan makanan juga mereka impor. Ya, yang namanya impor di sini sudah pasti mereka menjadi seorang distributor. Mereka impor dari negeri luar, lalu mereka distribusikan ke dalam Indonesia, ya. Sekaligus menjadi anak perusahaan yang menyediakan bahan baku kepada para induk-induknya. Jadi memang dari terjadinya kerjasama ini, anak perusahaan dan induk perusahaan ini memiliki kerjasama di bidang tertentu, yakni untuk mencukupi kebutuhan akan bahan baku sekalian jualan di dalam negeri juga. Kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ini, namanya adalah Kusuma Kemindo Sentosa Tbk dengan kode emiten KKIS atau kita panggil aja KKES, ya. Mirip-mirip nama ikan tapi bukan. KKES adalah nama perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang-barang impor. Barang-barang apa aja yang mereka impor nanti kita akan lihat, ya. Kita lihat dulu beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja, jadi kita langsung aja lanjut ke pembahasan sejarah perusahaan ini. Mereka didirikan pada tahun 90 di Jakarta, Indonesia, aktif sebagai importir, stokis, dan distributor. Ya, barang-barang apa aja, yakni bahan kimia, komoditas, dan specialty untuk industri seperti bahan baku makanan, bahan kimia konstruksi, finishing kayu, dan lain-lain. Memiliki kantor cabang selain HO, yaitu kantor pusat di Jakarta, melingkupi Jakarta dan area sekitarnya, lalu ada Bandung, Semarang, Surabaya, Cirebon, lainnya di mana dibutuhkan, ya, dalam proses pengembangan. Memang kebanyakan berada di Pulau Jawa karena memang sekarang ekonomi di Indonesia memang sekitar ya 50% itu berada di Pulau Jawa, ya. Jadi memang besar banget di sana. So, lalu produk-produk apa aja yang mereka jual, apa aja yang mereka impor, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini partner-partner mereka. Ada banyak banget di sini, ya. Ada dari Jepang, ada juga yang dari China juga, sekalian juga ada, ya. Oke. Kita langsung lanjut ke bawah untuk melihat barang apa aja yang mereka impor. Nah, di sini ada kulit yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan sepatu, pembuatan jaket, pembuatan tas, pembuatan baju juga ada dari kulit sintetis, ya. Nah, di sini segmen A. Lalu ada juga yang bergerak di segmen thinner, cat yang dipakai biasanya untuk cat bangunan, bahkan untuk cat jalan juga ada di sini, ya. Cat, coating, tinta, thinner, plastik, resin, pipa, PVC pun ada. Dan di sini juga ada karet dan ban. Di sini plastik juga ada, perekat, tekstil, karet, busa, sol. Untuk aplikasinya banyak banget, ya. Untuk ban mobil, ban motor juga bisa. Lalu ada peralatan-peralatan lainnya. Untuk plastik juga banyak diaplikasikan untuk seperti baju, untuk kantong plastik, jaket, dan sebagainya. Lalu juga ada sektor makanan dan minuman. Ya, ada kopi dan hasil lainnya untuk pembuatan saus tomat, saus pedas, bahkan minyak masak juga ada, ya. Lalu ada segmen E untuk konstruksi dan toko aluminium seperti Wacker Sealant. Lalu ada bidang furniture juga, ya. Ada finishing kayunya seperti furniture, pintu rangka, peti mati, instrumen, dan lain-lain. Bergerak di bidang importir, bagaimana masa depannya? Ya, kalau kita lihat di sini sih sebenarnya cukup bagus, ya. Labanya bagaimana nanti kita akan lihat. Selanjutnya kita lanjut ke pemegang sahamnya, ada CSAP di sini, ya. Jadi kita sekalian review balik lagi Catur Sentosa Adi Prana Tbk yang memegang 40% saham KKES ini. Untuk porsi masyarakatnya sih 20%, ini aman-aman aja. Kita lihat beritanya di sini juga aman-aman aja. Jadi kita langsung lanjut ke laba rugi daripada KKES ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Langsung aja kita cari KKES di sini. Di 2022 kuartal ketiga. Nah, lalu kita download PDF-nya. Belum memiliki anak perusahaan, masih kosong. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Untuk laba rugi untuk entitas itu sebesar 5,6 miliar rupiah. Yep, dengan PR yang didapat sih udah cukup mahal, ya, 21 kali. PBV-nya juga udah mahal, 2,5 kali. Untuk harga IPO-nya sih 105, ya. 11-12 lah dengan harga sekarang 106. Cuman memang PBV-nya juga masih agak mahal, 2 kali lipat meskipun dengan harga IPO sekarang.
karena mereka juga baru IPO ya 2022. PR-nya masih cukup mahal. Lalu untuk liquidity-nya, debt equity ratio-nya 105% ya. Jadi bisa dibilang ekuitasnya masih kalah saing dengan hutangnya. Tapi it's okay, selama kurang rasionya masih oke, 209%, itu berarti masih aman ya. Berarti kurang rasionya ini berarti aset lancarnya lebih gede 2 kali lipat daripada liabilitas jangka pendek. Kita coba lihat, aset lancar 115 miliar rupiah, lalu liabilitas jangka pendeknya 65 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk total hariannya seberapa besar? Yakni 450 juta rupiah. Masih belum cukup liquid. Jadi kekurangan Kekes ini ya, kalau turnovernya sih ya nggak apa-apa kalau lebih sepi, tapi yang penting fundamentalnya oke. Cuman sayangnya Kekes ini fundamentalnya juga masih cukup mahal ya, PR-nya masih 20 kali lipat. Jadi bagi saya sih belum terlalu menarik kalau dimasukin tuh sekarang ya. Kalau mau referensi saham-saham yang menarik untuk diinvestasikan, paling teman-teman boleh lihat review saham saya bulan Januari tahun 2023. Di sana listnya lengkap, jadi silakan dipilih-pilih aja ya. Jadi demikianlah pembahasan tentang Kekes, perusahaan yang bergerak di bidang importir, distributor berbagai jenis bahan bangunan, bahan pakaian, bahan makanan juga ada di sana. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.